Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mulai ya pembelajaran ya di minggu ke-6 terkait dengan relasi dan fungsi ya. Tapi sebelum itu kita ingat dulu sebuah hadis ya yang dimana di sini mengatakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya teman-teman, berdasarkan hadis ini, maka selayaknya kita sebagai muslim itu harus mencari ilmu ya, mencari ilmu lebih baik gitu kan, supaya jalan kita menuju surga itu sangat mudah dan gampang ya, baik ilmu duniawi maupun ilmu akhirat, baik itu pun ilmu terkait dengan kematematikaan ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi, relasi dan fungsi ya. Nah, tapi sebelum itu ya, kita akan mempelajari dulu itu matriks ya. Sebenarnya ini sudah kalian pelajari ya di beberapa mata kuliah sebelumnya. Namun kita akan mengulik ulang ya terkait dengan apa itu matriks ya. Kalian mungkin sudah pernah dengar ya, matriks itu adalah suatu susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Jadi di matriks itu ada baris dan juga ada kolom. Kayak contoh misalkan di sini matriks A. Nah, dia berukuran M baris dan N kolom. Jadi kita anggap baris itu yang ini nih ya, yang ini nih, ke sini ini baris nih. Sedangkan yang ke bawah ini adalah kolom ya. Nah, di sini ya, di sini tuh bisa disebutnya matriks bujusang karena matriks yang berukuran n kali n. Jadi n kali n itu artinya barisnya berukuran n, kolomnya juga berukuran n. Itu matriks bujur sangkar. Kemudian dalam notasi ringkas kita melihatkan gini. Biasanya matriks itu kita tuliskan A, yaitu J, di mana misalkan kita lihat di sini ukuran matriks di sini ada ukuran 3 kali 4. 2 ini maksudnya ini di kolom pertama, baris pertama ya 2. Kemudian 8 ini kolom pertama baris kedua, sedangkan ini kolom pertama baris ketiga. Nah, yang 7 ini artinya dia berada di kolom kedua baris kedua, sedangkan 5 itu berada di kolom ketiga baris kedua ya. Seperti itu cara melihatnya ya. Begitupun 8 berarti dia ada di baris keempat, maaf, di baris ketiga kolom keempat ya. Nah, contoh di sini ya, ini yang simetri, di mana baris dan kolomnya itu sama. Di sini kita lihat bahwa barisnya ini sekitar ada 4, di sini kolomnya pun ada 4. Ya, ini simetri artinya ya. Jadi baris dan kolomnya itu sama. Nah, kemudian matriks 01 artinya ini disebut juga matriks biner ya, di mana setiap elemennya hanya terdiri dari 0 dan 1. Nah, contoh 3 ini merupakan salah satu matriks 01 ya, yang dimana dia nilainya 0 dan juga 1. Oke. Nah, itu untuk matriks ya, teman-teman. Nah, kemudian relasi ya. Nah, ini kita balik lagi ke relasi ya. Jadi tadi matriks, pengenalan matriks sudah, sekarang kita ke relasi. Relasi itu apa sih? Nah, misalkan ada sebuah pertanyaan gini. Jika terdapat dua buah himpunan A dan B, bagaimana menyatakan hubungan antara anggota kedua himpunan tersebut? Nah, kalau misalkan ada himpunan A dan B ya, dan kemudian ada elemen dari kedua himpunan itu saling berhubungan. Nah, gimana cara kita untuk menyatakannya? Nah, maka
kita bisa menggunakan nih pasangan terurut. Nah, atau order pairs antara A dan B, di mana A ini anggota dari himpunan A dan B ini anggota dari himpunan B. Untuk menghubungkan A dan B, yang dalam hal ini A itu anggota A dan B itu anggota himpunan B. Nah, ketika kita A dihubungkan dengan B, itulah sebuah relasi, gitu ya. Nah, kemudian misalkan gini nih, ada sebuah misalkan himpunan ya, Hasan, Tanti, Romi, Yusuf, Aditya, itu adalah himpunan mahasiswa. Sedangkan Toyota, Daihatsu, Mercedes, dan VW itu adalah himpunan kendaraan. Nah, di sini kita ingin menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Ya, di mana himpunan A ini adalah himpunan mahasiswa, sedangkan B ini adalah himpunan kendaraannya. Misalkan R ini adalah relasi yang menyatakan mahasiswa dengan mobil yang dikendarainya. Maka kita lihat di sini ada Hasan Daihatsu. Artinya Hasan ini dia memiliki kendaraan Daihatsu. Romi Toyota, artinya Romi dia memiliki kendaraan yang dimiliki Toyota, gitu ya. Jadi Hasan Daihatsu ini adalah bagian dari sebuah relasi, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sedangkan di sini ya, Aditya, maaf, Tanti ini dia nggak ada sama sekali ya, dalam artian Tanti ini dia tidak memiliki relasi apapun terhadap kendaraan yang dikendarainya ya, karena dia belum ada hubungan dengan si B, seperti itu. Oke. Nah, sama hal yang kedua adalah misalkan Dava, Yusuf, Harkunti, Mahendra, dan Wayan itu adalah himpunan mahasiswa, sedangkan A, AB, B, C, C, D, dan E itu adalah himpunan nilai. Maka R adalah relasi yang menyatakan mahasiswa dan nilai mata kuliah matematika diskrit yang diperoleh ya. Oke, yang diperolehnya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mahasiswa dan nilai mata kuliah matematika diskrit yang semester ganjil. Dava itu nilainya BC, berarti nilai Dava itu adalah BC pada mata kuliah diskrit ya. Yosef A, ya nilainya adalah A. Kunti A, Mahendra B, misalkan ya. Itu salah satu contoh untuk nilainya. Kemudian apa sih definisi dari relasi itu sendiri ya? Relasi biner antara himpunan A dan himpunan B itu adalah gini, himpunan bagian dari A dikali B gitu ya. Notasinya berarti si R ini bagian dari himpunan A kali himpunan B, sedangkan A relasi B itu notasinya gini, untuk A dan B anggota relasi yang artinya A dihubungkan dengan B atau oleh R ya. Kalau A bukan tidak berelasi B adalah notasi untuk A dan B yang dia bukan merupakan relasi ya, artinya A tidak dihubungkan oleh B atau relasi R ya. Himpunan A kita sebut dengan domain ya dari R, dan B disebut hasil kodomain dari R ya. Nah, misalkan A Amir, Buri, Cecep, B itu F1, 221, F25 dan seterusnya ya. Nah, di sini relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil, yaitu Amir dengan F251, Amir F321, Budi F2 dan selainnya. Sehingga dapat dilihat bahwa relasi itu bagian dari A kali B, ya kan? Nah, relasi itu adalah bagian A dari kali B. Nah, seperti itu. Ya. Misalkan gini, kita ubah lagi ya. P ini 2, 3, 4. Q itu 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R,
dari P ke Q dengan P Q ya. R jika habis membagi Q. Nah, kita lihat di sini P Q yang habis membagi Q ya. 2 dengan 2 itu kan habis ya. 4 habis dibagi 2 jadi 2,4 ya. Kemudian 8 dengan 2 ya. 2 dengan 8 habis ya. Sekarang 3 dengan 9 ya. 3 dengan 15. Oke. Kemudian 4 dengan 4 ya. Kemudian 4 dengan 8. Seperti itu karena P habis membagi Q. Artinya anggota Q ini 2 itu habis dibagi oleh 2 ya kan. Jadi kan cuma 1 ya. Nah, nggak ada lagi koma lagi di situ. Kemudian 4 ini habis dibagi oleh 2 kan. Kemudian 8 habis dibagi oleh 2 ya kan. Sedangkan 9 itu tidak habis dibagi 2, ada sisa. Makanya nggak disebut habis membagi. Berarti yang habis dibagi 2 cuma ada 2, 4 dan 8. Kalau 3 yang habis dibagi oleh 3 itu ada 9 dan 15. Kalau 4 itu ada 4 dan 8 ya. Oke. Nah, relasi pada sebuah himpunan ya. Relasi dari A kali A ya. Misalkan gini ya. 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan X, Y adalah relasi jika X adalah faktor prima dari Y. Nah, ingat X adalah faktor prima dari Y. 2 itu pasti 2. Nah, 4 ingat faktor primanya 4 itu 2 kali 2 kan? 2 berarti 8, 2 kali 2 2 berarti 2 dan 8. 9 itu dari 3 dan 9. 3 itu 3 aja ya. Nah, di sini untuk representasi relasi yang pertama kita gunakan diagram panah. Ya, relasi ini ada diagram panah ya, di mana A dengan B itu saling berkaitan ya. Nah, saling mengawinkan ya. Kemudian direpresentasikan lagi selain dengan panah yaitu dengan tabel ya. Nah, selain dengan tabel direpresentasikan juga dengan relasi dengan matriks ya. Nah, jadi relasi itu bisa digambarkan dengan diagram panah, dengan tabel, matriks ya. Dan selanjutnya ini contohnya ya, matriks di sini ya. Kayak contoh misalkan di sini nih. Kita lihat ya. A1 misalkan Amir, A2 Budi, Cecep itu A3, B1 itu F21 dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat di sini maksud 1 itu nah di sini nih ya, A1 ada 2, A3, A2, 3, A3, 4. B1, 2, B2, 4, B3, 5, 15. Ya. Nah, contohnya seperti itulah ya. Untuk ininya, matriksnya ya. Bisa dilihat dari situ ya. Nah, ini contoh 4. Contoh 4 itu kayak gini. Mana contoh 4? Kita lihat contoh 4. Nah, di sini ya. Ini A1, A2, A3 ya. Di sini B1, B2, B3, B4, B5. Itu maksudnya ya. Nah, maka di sini tuh misalkan dia berhubungan tidak ya. Di sini misalkan 2 dengan 2, A1 dengan B1, 2 ada 1 di sini. A1 2 dengan 4. Nah, di sini ada
2 dengan 8 ada, sedangkan 2 dengan B4 dan B5 nggak ada, nah tulis 00 gitu ya maksudnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk program kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.